Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di Poki MP, Komunitas Kajian Ilmu Manajemen Pendidikan. Perkenalkan, saya Aisyah Casaria, mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Manajemen Pendidikan, Angkatan 2020C. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai pentingnya literasi keuangan bagi generasi milenial. Untuk memenuhi tugas mata kuliah, penganggaran dan studi kelayakan yang diampu oleh Bapak Amril Muhammad. Yuk disimak videonya. Meningkatnya berbagai macam produk dan jasa yang ditawarkan di pasar membuat masyarakat sebagai konsumen terkadang membeli tanpa memperhatikan prinsip keuangan. Prinsip keuangan yaitu konsumen membeli produk atau jasa sesuai dengan apa yang dibutuhkan, bukan produk atau jasa yang diinginkan. Namun, hal inilah yang sering dilalaikan oleh para konsumen sehingga lebih memilih untuk membeli sesuatu yang diinginkan, bukan sesuatu yang dibutuhkan. Hal ini sering terjadi khususnya pada generasi milenial. Salah satu penyebab tingginya perilaku konsumtif pada generasi milenial adalah kemajuan teknologi dan informasi yang diperolehnya melalui smartphone. Oleh karena itu, kita perlu menyadari akan pentingnya literasi keuangan yang baik, sehingga masyarakat dapat mencari solusi akan permasalahan ekonomi yang dihadapi agar dapat memenuhi kebutuhannya. Lalu, apa itu literasi keuangan? Literasi keuangan merupakan pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan. Apa sih pentingnya literasi keuangan? Literasi keuangan ini sangat penting untuk dapat membantu masyarakat, khususnya generasi milenial, dalam memberikan pemahaman tentang mengelola keuangan dan peluang untuk mencapai kehidupan yang lebih sejahtera di masa yang akan datang. Dengan kata lain, literasi keuangan dapat digunakan sebagai salah satu alat bantu yang perlu ditingkatkan seseorang atau individu apabila mau memiliki passive income yang melebihi active income. Selanjutnya, generasi milenial perlu membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Apa sih perbedaannya? Yang pertama, kebutuhan. Kebutuhan ini harus dibeli dan dipenuhi. Jika tidak terpenuhi, dapat mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari, bahkan keberlangsungan hidup. Kebutuhan juga tidak perlu pertimbangan, serta penting dan darurat. Contohnya, makanan, minuman, pendidikan, tempat tinggal, transportasi, dan lain-lain. Yang kedua, keinginan. Keinginan ini tidak harus dibeli dan dipenuhi. Jika keinginan tidak terpenuhi, tetap bisa menjalani hidup serta dapat digantikan dengan barang lainnya. Selain itu, keinginan juga butuh pertimbangan dan tidak terlalu penting. Contohnya, rekreasi, belanja barang mewah, dan lain-lain. Selanjutnya, generasi milenial juga perlu melakukan skala prioritas. Apa itu skala prioritas? Skala prioritas adalah ukuran kebutuhan yang disusun dalam bentuk daftar menurut tingkat kebutuhan seseorang. Dimulai dari kebutuhan yang paling penting dan diakhiri dengan kebutuhan yang bisa ditunda. Dengan kita melakukan skala prioritas, akan memberikan manfaat antara lain, yang pertama, kebutuhan utama terpenuhi. Yang kedua, keuangan dapat terkendali. Yang ketiga, menghindari perilaku konsumtif. Yang keempat, perencanaan keuangan berjalan dengan baik dan membantu mengukur proses pencapaian tujuan. Lalu, bagaimana cara menyusun skala prioritas? Yang pertama, menyusun berdasarkan tingkat urgensi. Lalu yang kedua, menyusun sesuai kesempatan yang ada. Yang ketiga, menyusun kebutuhan yang sejalan dengan kemampuan. Yang keempat, pikirkan segala pertimbangan. Dan yang kelima, susun kebutuhan untuk masa depan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.